Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Remah Hikmah, kali ini saya akan menceritakan kisah Abu Nawas yang berjudul Mengajar Lembu Tersenyum. Saat Abu Nawas sedang agak santai setelah sibuk memanen kentang, tiba-tiba pegawai istana datang. Tuan Abu Nawas, Tuan diperintahkan baginda raja ke istana saat ini juga. Berangkat bersama kami, kata pegawai istana itu setelah Abu Nawas berada di depan mereka. Tanpa merasa perlu bertanya pada mereka tujuan baginda memanggilnya, setelah sedikit berdandan, Abu Nawas ikut bersama rombongan meluncur ke istana. Kecamuk pertanyaan dalam otak Abu Nawas tentang apa tujuan pemanggilan baginda membuat perjalanan yang sebenarnya cukup jauh terasa begitu cepat bagi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, tahukah kamu mengapa aku panggil kemari? Tanya baginda raja setelah Abu Nawas berdiri hormat di depan beliau. Itulah yang jadi pertanyaan sepanjang perjalanan hamba, tuanku baginda, jawab Abu Nawas sambil celinguan menunggu titah baginda raja. Aku perintahkan kepadamu untuk mengajari lembuku supaya bisa tersenyum. Jika lembu itu tidak dapat tersenyum, aku akan menghukummu, kata raja dengan wajah yang sangat serius. Baiklah tuanku baginda junjungan hamba, perintah Badoka akan hamba laksanakan, jawab Abu Nawas menyanggupi sambil garuk-garuk kepala. Saat Abu Nawas pamit undur diri, baginda menyuruh Abu Nawas sekalian menuntun pulang lembu baginda yang akan ia ajari tersenyum. Sesampai di rumah, lembu itu diikat erat-erat pada sebatang pohon kurma. Esok harinya Abu Nawas mulai memukul lembu itu dengan sebuah cambuk rotan dengan begitu kuatnya. Dan ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata-kata atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu itu sambil tetap mengayunkan cambukannya tanpa henti. Pekerjaan itu ia lakukan setiap hari mulai pagi sampai tengah hari, bahkan sampai menjelang maghrib, tanpa pernah libur satu hari pun. Setengah bulan kemudian, karena baginda penasaran dengan yang dilakukan Abu Nawas terhadap lembunya, baginda menyuruh seorang pengawal untuk melihat ke rumah Abu Nawas, apakah dia mampu mengajari lembu itu tersenyum atau tidak. Apa yang disaksikan oleh pengawal di rumah Abu Nawas benar-benar mengejutkannya. Tak ada yang dilakukan Abu Nawas selain cambukan yang dilancarkan oleh Abu Nawas ke badan lembu itu sambil berkata atau sampai binatang itu kesakitan setengah mati. Maka dilaporkanlah hal itu kepada baginda raja oleh pengawalnya. Mohon ampun baginda, hamba lihat Abu Nawas sedang mengajar lembu itu di belakang rumahnya dengan sebuah cambukan rotan besar. Jika tali pengikatnya tidak kuat, pastilah lembu itu lepas dan mengamuk. Yang diajarkan tak lain hanyalah 3 kata, yaitu atau. Baginda terheran-heran mendengar laporan itu. Setelah berpikir sejenak, baginda berkata, panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa tersenyum atau belum. Tak lama kemudian Abu Nawas pun sampai di istana. Setelah Abu Nawas datang dan menyembah, raja pun bertanya, hai Abu Nawas, sudahkah engkau mengajari lembuku itu, dan apakah lembu itu sudah bisa tersenyum? Sudah baginda, tapi masih sedikit tuanku baginda, jawab Abu Nawas. Tadi aku menyuruh seorang prajurit melihat ke rumahmu. Katanya engkau mengajari lembu itu kalimat atau. Aku penasaran apa artinya perkataan itu, tanya baginda raja. Ampun baginda raja, arti atau itu adalah begini baginda.
Jika bukan lembu itu yang mati, atau hamba atau tuanku Baginda, atau tidak ada yang mati, hamba tak akan pernah puas. Sebab sampai habis umur kita semua sekalipun, binatang itu tak akan bisa tersenyum. Itulah sebabnya binatang itu hamba cambuk agar mati. Dengan demikian hamba senang karena pekerjaan hamba dapat selesai, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda terperanjat di tempat duduknya, tak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah termenung sejenak, Baginda berkata, "Kalau begitu lembu itu boleh kau ambil, atau kamu jual, atau kamu buat sate, terserah kamu lah." "Terima kasih banyak Yang Mulia Baginda Raja," kata Abu Nawas sambil menyembah hormat hingga kepalanya menyentuh tanah. Sekantong koin emas pindah dari tangan raja ke tangannya. Abu Nawas pun mohon diri pulang ke rumah dengan langkah ringan dan hati senang. Demikianlah kisah Abu Nawas ini berakhir. Terima kasih dan jangan lupa mengikuti kisah-kisah menarik lainnya masih di channel Remah-Remah Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.